Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda pernah berterima kasih dengan pemandangan yang sejuk dan dingin ini? Apakah Anda pernah berterima kasih dengan segala pemandangan yang indah? Kalau Anda diberi sesuatu, apakah pernah bersyukur dan berterima kasih? Karakter seseorang ini bisa ditunjukkan dari orang bersyukur dan berterima kasih. Bagaimana hidupnya itu juga ditunjukkan dengan hidup penuh syukur dan terima kasih. Bukan hidup yang penuh beban dan menuntut yang tidak pernah puas. Terima kasih menjadi kunci kepribadian seseorang yang sungguh-sungguh terdidik, yang mempunyai karakter orang-orang yang selalu merasakan berguna karena pertolongan bantuan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang tidak tahu terima kasih. Kalau hari ini kita bersama Injilnya dalam peringatan Santo Stanislaus Kostka, kita juga mendengar Injil tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Ketika ada seseorang bertemu dengan Yesus, 10 orang kusta, dari kejauhan orang kusta ini berteriak-teriak minta tolong. Tuhan, tahirkanlah aku. Tuhan, tahirkanlah aku. Kemudian akhirnya mereka semua didatangi oleh Yesus. Mereka sebagai orang kusta tidak berani mendekati Yesus karena aturannya orang kusta harus menjauhi, menyingkiri orang sehat. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Karena setiap orang yang sudah tahir menurut tradisi Yahudi harus menunjukkan dirinya yang sudah tahir kepada imam-imam itu dan dinyatakan nanti tahir. Tidak lagi dikucilkan, tetapi kemudian bersama dengan yang lain bisa beraktivitas seperti biasa karena dinyatakan sembuh kustanya. Zaman itu belum ada obat kusta, sehingga kalau menular kemudian membahayakan orang lain, maka mereka harus dikucilkan, tidak boleh bergaul hidup bersama dengan orang-orang yang belum atau tidak terkena kusta, orang-orang normal. Lalu begitu Yesus memberi perintah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Maka mereka pun berbondong-bondong 10 orang itu menuju kepada imam untuk menunjukkan diri. Tetapi juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Selama di perjalanan, rupanya mereka tahir. Mereka sembuh dari kusta. Mereka kemudian bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Maka mereka semua bergembira dan bersama-sama menuju ke imam untuk menunjukkan dirinya sudah tahir. Tetapi kemudian ada satu yang merasa diri. Orang Samaria itu datang kembali kepada Yesus untuk bersujud dan berterima kasih karena sudah ditahirkan dari kustanya. Lalu Yesus bertanya-tanya, bukankah tadi ada 10 orang kusta? Kenapa hanya ada 1 orang asing ini? Disebut orang asing karena orang Samaria itu adalah orang yang bukan Yahudi murni. Orang Samaria itu orang yang nomor atau kelas kambing di antara bangsa pilihan. Karena mereka disebut orang asing, mereka tidak murni melakukan tradisi-tradisi Yahudi dan sudah campur mawur perkawinan dengan suku-suku lain. Maka Yesus pun memakai bahasa umum. Kenapa hanya 1 orang asing ini yang kembali, yang berterima kasih? Lalu Yesus mengatakan, pergilah, engkau sudah disembuhkan. Lalu tentu saja kegembiraan orang Samaria itu akan menjadi rasul karena dia sudah merasakan kasih Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih,
Kebiasaan bersyukur ini tidak dipunyai oleh banyak orang atau oleh semua orang. Kadang ada tipe orang yang susah bersyukur. Ketika dia mendapatkan sesuatu, dia menganggap ini biasa. Ini hasil kerja keras saya. Ini semua karena kebetulan saja. Tidak ada campur tangan orang lain. Maka orang lain juga tidak perlu diberi terima kasih. Tetapi ketika kita bangun pagi, kita masih diberi kesehatan, kita menghirup udara yang segar dengan seluruh gratis tanpa harus bayar, tanpa harus membeli tabung oksigen, tanpa harus membeli sesuatu yang membuat kita kesulitan dalam bernapas. Kita perlu berterima kasih. Ketika kita mulai menuju ke kamar mandi, kita mulai mandi dengan merasakan kesegaran air, kita pun bisa berterima kasih. Ketika kita mulai mempersiapkan semuanya, mungkin untuk bekerja, untuk sekolah, untuk kemanapun, untuk kegiatan, ternyata istri kita, pasangan kita, atau orang lain sudah menyiapkan segalanya. Terima kasih kepada Tuhan, kepada orang-orang yang terlibat membantu pekerjaan kita. Misalnya kita mulai berangkat, terima kasih karena sudah diberikan fasilitas sampai ke tempat kerja, sampai ke sekolah. Maka kalau kita semuanya kita hayati dengan pujian, syukur, dan terima kasih, hidup ini akan menjadi ringan seperti orang kusta tadi yang disembuhkan oleh Yesus dengan segala rasa terima kasihnya. Sebaliknya, 9 orang yang tidak kembali kepada Yesus merasa sudah sembuh, merasa bukan Yesus yang Tuhan yang menyembuhkan, merasa bahwa dia bisa sebetulnya dengan usaha sendiri, maka tidak pernah dalam pikirannya terbersit berterima kasih, bersyukur. Bahkan kemudian setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mungkin di balik itu menghujat Yesus yang kadang-kadang mengkritik tradisi orang Yahudi. Maka saudara-saudari yang terkasih, syukur dan terima kasih ketika dilakukan oleh seseorang akan nampak dalam hidup sehari-hari. Karena apa? Hidupnya akan lebih tenang, akan merasakan syukur dalam kegembiraan. Segala beban dalam hidupnya akan dihadapi dengan syukur dan penuh kegembiraan, easy going, dan kemudian orang mudah dengan positive thinking terhadap segala sesuatu yang menjadi bebannya. Maka sekali lagi, bersyukur seperti orang kusta yang dari Samaria itu. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.